Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel Balya Kitchen. Terima kasih untuk yang udah klik video ini ya. Dan sebelum lanjut ke videonya, aku ingatkan lagi buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Biar kalau ada video baru dari channel ini, kalian bisa langsung tonton. Nah, di video kali ini aku akan membuat donat ubi ungu ya. Ini masih sekitar perdonatan. Nah, ini tuh enak banget, lembut. Nggak kalah sama donat kentang, cara bikinnya juga gampang dan pastinya bahannya pun ekonomis ya, karena kita pakai ubi ungu. Tuh, terlihat ya teman-teman, lembut banget teksturnya, ini empuk menul-menul, cocok banget untuk ide usaha. Oke, yang mau tahu resep dan cara aku bikinnya seperti apa, ikutin videonya sampai selesai. Nah, di sini bahan-bahannya sudah aku siapkan ya. Untuk bahan utamanya pastinya ada 150 gram ubi ungu, ini udah aku kukus. Nanti tinggal kita haluskan aja. Kemudian ada juga 250 gram tepung terigu, aku pakai 200 gram tepung terigu protein tinggi dan 50 gram terigu protein sedang. 1 butir kuning telur, 1 sendok makan susu bubuk. Kemudian ada juga 40 gram gula pasir, 30 gram mentega atau margarin, 1 sendok teh ragi instan, dan 1/4 sendok teh garam. Oke, bahannya cukup ini aja, langsung aja ke cara pembuatannya. Dan kali ini untuk menghaluskan ubi ungunya, aku pakai meat grinder ya dari Kova. Teman-teman kalau nggak ada bisa pakai chopper ataupun bisa dihaluskan menggunakan garpu aja, itu sesuai selera ya. Oke, ini aku haluskan dulu sampai benar-benar halus. Nah, ini udah cukup halus ya, kemudian aku pindahkan ke wadah. Selanjutnya ini aku masukkan tepung terigu. Aku masukkan juga ragi instan, gula pasir, susu bubuk. Kemudian ini aku aduk bahan keringnya sampai tercampur rata dulu. Setelah tercampur rata, masukkan ubi ungu yang udah kita haluskan tadi. Dan aku masukkan juga 1 butir kuning telur. Nah, selanjutnya ini aku uleni menggunakan tangan dulu karena aku pengen tahu nanti tingkat kelembekannya seperti apa. Karena kan tiap ubi itu beda-beda kadar airnya, jadi untuk tambahan airnya pun juga pasti nanti akan berbeda. Dan ini aku pakai air dingin ya. Di sini aku sediakan 120 ml, cuma nanti yang terpakai berapa itu kita lihat nanti aja. Nah, ini udah cukup ya untuk tambahan airnya. Jadi tadi air yang aku pakai itu totalnya 120 ml ya. Jadi untuk teman-teman kalau mau bikin donat ini sesuaikan aja dengan kadar air yang ada pada ubinya, karena ada ubi yang lembek otomatis airnya itu bakalan lebih sedikit, tapi kalau ubinya itu lebih keset pastinya tambahan airnya lebih banyak. Lanjut, ini aku mau uleni menggunakan mixer ya. Ini aku uleni sampai setengah kalis. Nah, ini udah setengah kalis ya. Kemudian aku tambahkan margarin dan juga garam. Kemudian aku lanjut lagi mixer sampai adonannya kalis elastis sekitar 15 menit. Disesuaikan dengan kekuatan mixer masing-masing aja. Nah, ini adonannya sudah terlihat mulus ya teman-teman. Tuh permukaannya juga udah lembut gitu. Ini udah cukup. Kemudian aku matikan mixernya. Untuk tes keelastisannya, ini kita tarik sedikit. Kalau sudah terbentuk lapisan tipis, nah ketika dibentangkan seperti ini tidak mudah robek, itu artinya adonannya sudah kalis elastis dan siap untuk dibentuk. Selanjutnya ini aku siapkan alas kerja. Ini aku pakai alas silikon matte yang aku taburi sedikit tepung, kemudian aku pindahkan adonannya ke atas alas kerja. Untuk selanjutnya ini aku mau timbang supaya adonannya itu sama rata. Tapi kalau teman-teman gak ada timbangan, boleh banget dikira-kira aja.
Nah, sebelumnya aku olesi dulu tangan aku menggunakan minyak tipis-tipis aja supaya tidak lengket. Dan ini aku timbang berat per adonannya itu 40 gram. Setelah selesai ditimbang semua, ini aku tutup dulu adonannya dan aku ambil satu yang paling pertama tadi kita timbang. Ini kemudian aku bulat-bulatkan dan aku rounding supaya hasilnya mulus. Teman-teman harus rounding sampai benar-benar padat dan permukaannya ini halus ya. Kemudian aku simpan di atas tatakan yang udah ditaburin dengan tepung tipis-tipis. Kemudian lakukan sisanya sampai selesai. Nah, ini sudah selesai semua aku rounding. Kemudian ini mau aku proofing sekitar 25 menit. Setelah 25 menit adonannya sudah mengembang ya. Lanjut, ini mau aku bolongin dulu. Sebelum dibolongi, ini aku gulingkan di atas tepung terigu seperti ini supaya nanti hasilnya itu mulus, nggak bergelembung gitu ya, nggak bintik-bintik. Selanjutnya ini aku pipihkan menggunakan jari, pelan-pelan aja, ditekan-tekan seperti ini. Kemudian aku bolongi menggunakan tutup botol. Ini nggak tahu aku butuh botol apa, yang penting pas banget ya. Ini aku bolongin. Teman-teman bisa juga pakai sepuit ataupun tutup botol atau pakai apa aja, itu sesuai selera teman-teman. Dan lakukan sisanya sampai selesai. Nah, ini sudah selesai dibolongi semua. Kemudian aku proofing lagi sekitar 15 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Dan donatnya itu terasa ringan, baru nanti siap untuk kita goreng. Disesuaikan aja dengan suhu ruangan di daerah teman-teman atau di rumah teman-teman. Kalau suhunya lagi panas, itu biasanya lebih cepat proses proofingnya. Tapi kalau suhunya itu lagi dingin, otomatis proses proofingnya itu akan lebih lama. Nah, ini setelah 15 menit aku proofing lagi yang kedua tadi. Ini donatnya udah siap untuk digoreng. Tandanya itu ketika ditekan menggunakan jari, si donatnya ini akan menimbulkan jejak, tapi dia akan kembali ke bentuk semula secara perlahan. Tapi kalau ketika ditekan dia kembali dengan cepat, itu tandanya kurang proofingnya. Dan apabila ditekan tidak kembali atau tidak kembali ke bentuk semula, itu artinya si adonan ini udah over proofing. Teman-teman harus kenalin itu ya. Oke, sekarang siap untuk kita goreng. Nah, ini aku udah panaskan minyak dan minyaknya juga udah cukup panas. Untuk cara menggorengnya, ini untuk yang permukaan atas itu dibalik, jadi dia yang kena minyak duluan. Kemudian setelah 2-3 detik itu langsung dibalik aja. Jadi ini hitungannya metode 2 kali balik ya. Nah, kalau sisi satunya sudah kecoklatan, langsung dibalik aja dan tunggu sampai sisi satunya juga kuning kecoklatan. Nah, ini udah matang ya teman-teman, tuh cantik banget. Tetap ada white ringnya, tapi ini bukan white ring ya, namanya purple ring karena kita pakainya ubi ungu, jadi warna ringnya itu ungu juga. Nah, ini langsung aja kita angkat, kemudian kita tiriskan dan lanjutkan goreng sampai selesai. Nah, ini dia teman-teman, donat ubi ungu ala Balya Kitchen. Nih, aku lihatin teksturnya kayak squishy ya. Jadi kalau ditekan ataupun diremas itu dia akan kembali ke bentuk semula. Itu artinya donatnya ini fluffy banget, empuk, menul-menul, enak banget pastinya. Meskipun cuman dipakein gula donat aja, ini udah enak banget. Teman-teman wajib coba. Ikutin step by stepnya, dijamin pasti kalian berhasil. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Kalau teman-teman suka sama videonya, klik like-nya, share dan komen di kolom komentar. Jangan lupa yang belum subscribe juga. Tekan loncengnya supaya teman-teman tahu kalau ada video baru dari channel Balya Kitchen. Dan pastinya aku makin semangat untuk bikin video.
Terima kasih, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.